Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Dinisa Putri dari kelompok 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan jawaban saya terkait dengan diskusi 9. Jawaban saya adalah bahwa terdapat dua resep yang saya pilih, yaitu adalah resep sup, yaitu sup pangsit dan juga sup jagung creamy jagung, yang dimana kedua resep ini sama-sama memiliki dasar yaitu bahan-bahan sup. Namun kita bisa lihat di sini untuk resep pertama, resep sup pangsit. Di sini ada bahan seperti kulit pangsitnya, daging ayam, perbumbuan hingga ke sayur-sayuran. Dan langkah pembuatannya itu ada 6. Yang pertama, campur dagingnya, kemudian membuat isi, kemudian mendidihkan air. Di sini bisa langsung memasukkan pangsit, kemudian menambahkan sayuran dan juga akhirnya siap disajikan. Dan untuk resep yang kedua, itu sup krim jagung. Di sini ada 4 bahan, yaitu jagung manis, susu cair, bawang-bawangan dan juga perbumbuan. Yang dimana langkahnya ada 6 juga sama. Yang pertama adalah tumis bawang bombaynya, tambahkan tepung dan lain sebagainya, dan juga sedikit susu, kemudian menambahkan jagungnya, kemudian memasukkan bumbu-bumbuan, dan juga yang terakhir sup jagung siap untuk dinikmati. Nah, dari kedua resep ini terdapat perbedaan yang bisa dibandingkan, terutama dari segi langkah-langkahnya. Yang pertama, dari teknik dasar, sup pangsit ini membutuhkan proses khusus untuk membungkus isi ke dalam kulit pangsitnya. Dan sup krim jagung ini dimulai dengan menumis dan juga membuat adonan sebagai dasar pengentalnya. Nah, yang kedua, bahan utama dari sup pangsit ini memakai bahan hewani, yaitu dengan menggunakan daging ayam. Sedangkan sup krim ini cenderung dia nabati karena dia menggunakan bahan utama jagung dan juga susu. Nah, yang ketiga, perbandingan dari segi metode memasaknya, yang dimana sup pangsit ini dominan menggunakan teknik merebus, sedangkan sup jagung ini lebih menghasilkan kuah yang creamy, sehingga lebih mengandalkan menumis dan juga mengentalkan kuah. Yang keempat adalah tekstur hasil akhirnya. Nah, dari segi tekstur hasil akhirnya ini terdapat perbandingan, yaitu sup pangsit memiliki kuah bening dan juga ringan, dan sup krim jagung ini memiliki kuah yang lebih kental dan juga creamy. Nah, yang kelima adalah dari segi waktu dan juga kerumitannya, yang dimana proses membuat sup pangsit ini relatif lebih lama dan juga lebih banyak tahap-tahapannya, karena perlu membungkus satu persatu pangsitnya tersebut. Sedangkan sup krim jagung ini lebih cepat karena prosesnya itu lebih linear gitu dan juga sederhana. Nah, oke. Dari kedua resep tersebut dan juga perbandingannya bisa disimpulkan bahwa jenis hidangan sangat mempengaruhi struktur langkah-langkah memasaknya. Setiap resep memiliki alur kerja atau langkah yang khas tergantung pada bahan utama dan hasil akhir yang ingin dicapainya. Yang kedua, kepraktisan dan juga kompleksitas sebuah resep ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah langkahnya, tetapi juga urutan dan teknik yang digunakan selama proses pembuatannya. Nah, dalam memasak ini penting untuk memahami tujuan akhirnya agar bisa menyesuaikan cara dan juga teknik dalam proses memasaknya. Maka, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa mempelajari dan juga membandingkan resep seperti ini itu akan memberi kita pemahaman dasar tentang bagaimana struktur algoritma dan juga aliran proses data itu terbentuk gitu, serta mengajarkan kita untuk tentang pentingnya efisiensi, kemudian urutan kerja, dan juga pemilihan metode dalam pengelolaan informasi. Nah, ini baik dalam memasak maupun dalam ilmu data dan juga pemrograman. Mungkin itu saja, sekian pemaparan saya terkait dengan diskusi 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.